Karena tujuan kita masuk ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah umrah, maka wajib bagi kita untuk berpakaian ihram. Lalu bagaimana kalau orang tidak berpakaian ihram, Bapak Ibu sekalian? Masuk tidak berpakaian ihram. Kalau dia masuk tidak berpakaian ihram, maka dia dikenakan dengan dam menyembelih kambing, dan tetap dia itu kembali ke mikat untuk berniat melaksanakan ibadah umrah. Dan kalau dia tidak melaksanakan ibadah umrah, masuk tapi tujuannya untuk melaksanakan ibadah umrah, sedangkan dia tidak ihram, hanya masuk begitu saja, maka dikategorikan masuknya itu sebagai maksiat, Bapak sekalian. Makanya itu orang-orang yang bertujuan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, wajib baginya berpakaian ihram seperti kita lakukan pada saat sekarang ini. Itu dia kenapa dinamakan kawasan ini sebagai tanah haram. Adapun pendapat kedua, dinamakan dia dengan tanah haram karena apapun yang boleh kita lakukan di tanah halal, setelah sampai di sini tidak boleh kita lakukan. Seperti berburu binatang buruan, mencabut pepohonan, terutama pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya, baik kita dalam keadaan ihram ataupun tidak ihram, itu tidak diperbolehkan. Diharamkan bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Ataupun memindahkan batu-batuan yang ada di tanah haram ini ke tanah halal, tidak boleh, diharamkan. Ataupun memindahkan tanahnya dari tanah haram ini ke tanah halal, itu juga diharamkan, tidak diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian. Karena benda-benda tersebut sudah dipilih, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai batu daripada tanah haram Mekah. Nah, itu dia pendapat kedua kenapa dinamakan dia dengan tanah haram. Nah, adapun pendapat yang ketiga, dinamakan tempat ini sebagai tanah haram itu karena orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim itu diharamkan bagi mereka untuk memasuki daerah ini. Jangankan masuk, mendekat saja sudah tidak diperbolehkan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza." Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis, maka janganlah mereka mendekati tanah haram setelah Fathu Mekah. Jadi setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah dulu, beliau mengeluarkan orang-orang kafir Quraisy dari tanah haram Mekah. Jadi semenjak itu mereka tidak diperbolehkan lagi masuk ke tanah haramnya, Bapak sekalian. Karena itu adalah ayat tadi yang turun. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis, maka janganlah mereka mendekati tanah haram ini setelah Fathu Mekah. Nah, najis di sini bukan berarti badan mereka yang najis, bukan berarti pakaian mereka yang najis, tetapi yang dimaksud najis di sini adalah jiwa mereka yang najis karena telah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Makanya orang-orang non-muslim itu tidak diperbolehkan masuk ke daerah ini. Nah, itulah dia kenapa dinamakan dengan tanah haram. Nah, adapun yang memberikan batasan-batasan daripada tanah haram ini adalah para malaikat, Bapak Ibu sekalian. Itu berawal daripada kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada para malaikat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian para malaikat itu menjawab, qalu, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini yang hanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sedangkan kami terus bertasbih mensucikan namamu ya Allah. Jadi seolah-olah para malaikat itu mengatakan, ya Allah, tidak cukupkah dengan kami yang selalu bertasbih, memujimu, mensucikan namamu, sehingga engkau harus menciptakan lagi seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian pertanyaan malaikat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat seterusnya, qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui.
Kemudian Bapak sekalian, Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama diciptakan itu hanya jasadnya saja Nabi Adam ini Bapak sekalian. Selama konon 40 tahun baru ditaruh ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam ini mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rangkanya jasadnya, itu iblis ini bingung, dia pertama kali melihat ini ya, Nabi Adam ini, apa ini tujuan Allah menciptakan ini Adam ini. Dia tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Coba dia masuk ya, tembus ternyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Adam alaihissalam, ya, menghidupkan rohnya, kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan semua nama-nama benda di surga. Allah ingin memperlihatkan kepada para malaikat tentang kehebatan ciptaannya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, sudah seterusnya itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma